Assalamualaikum teman-teman. Jadi sekarang saya mau apa ya tadi? Oh ya, itu siapa sih namanya? Kita mau membahas tentang topik Indonesia, hutan Indonesia lebih tepatnya. Jadi perkenalkan, nama saya Zaskia Istiqomah Nala Putri. Nggak usah nama panjang ya, nggak apa-apa dah. Jadi ini saya bersama dengan Pak Hud. Ini Pak Hud ya. Siapa sih? Bentar. Itu Pak Hud itu siapa? Pak Hud itu. Kok dipanggil Pak Hud kenapa? Bentar, kebanyakannya apa Kenapa manggilnya Pak Hud? Iya, kepanjangannya Pak Kehutanan. Sebenarnya dia ini adalah tamu spesial saya. Oke. Jadi apa ya? Udah segitu aja pembukaannya. Ada yang mau disampaikan nggak? Ya, terima kasih Saskia. Aduh, alhamdulillah hari ini kedatangan ponakan yang spesial. Saskia manggilin juga ke umumnya spesial. Pak Hud itu apa? Bapak kehutanan gitu ya? Nah, Pak Hud orang hutan ya, ngomongin orang hutan tapi malu-malu jadi manggilnya Pak Hud. Oke, kita nanti bincang-bincang ya, kita ngobrol-ngobrol di channelnya. Apa sih channelnya? Channelnya punya Saskia itu apa channelnya? Official Nala Family Official. Jangan lupa di subscribe ya, and apa sih ini dan ini like ya, dan like channelnya Pak Hud saya ada di sini. Ini jangan lupa di subscribe and like juga ya video-videonya, biar banyak yang nonton. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Jadi sekarang ini saya mau interview alias Pak Hud. Oke. Jadi kok serius bener Saskia ini ya? Aku nggak serius. Aku ngantuk. Jadi ini pertanyaan nomor 1. Apa tuh? Mana sih tadi? Jadi Pak Hud tadi saya datang ke sini, terus jalannya macet banget. Ada si Komo bukan? Enggak tahu. Padahal enggak tahu. Ternyata di depan itu ada banjir. Jauh jalannya banjir. Terus apanya yang banjir? Kolamnya. Nah lanjut. Jadi kenapa ya? Siapa? Pak Hud kok bisa banjir tuh jalan? Ini nanya ya. Ya. Jadi kenapa banjir? Karena ada hujan, karena ada air. Kalau ada air, banjir, ya kan? Jadi banjir itu sebetulnya proses alami ya. Jadi ya mungkin di Bandung ini ya. Di Bandung sejak lama. Enggak, di rumah daerah Bandung ya. Ini dari dulu memang sudah terjadi genangan banjir, genangan air hujan. Cuman memang karena proses manusia yang semakin banyak, pembukaan pengolahan lahan di gunung-gunung terus meningkat, di daerah genangan juga dipakai penghunian masyarakat ya, rumah-rumah ya, akhirnya seperti manusia kebanjiran, padahal di situ memang tempat parkirnya air. Terus dipercepat lagi di gunung yang harusnya air hujan itu meresap, karena dikelola menjadi budidaya pertanian, bahkan jadi perumahan sampai ke puncak-puncak gunung. Akhirnya pas hujan, air hujannya tidak meresap ke dalam tanah, langsung masuk ke sungai, langsung masuk ke daerah bawah, jadi banjir. Kenapa tuh? Gitu. Ya kan aku setengah-setengah. Kenapa tuh? Ya udah. Jadi kenapa banjir ya? Udah gitu ya penjelasan Ngerti nggak, Saskia? Enggak, aku nggak ngerti bagian kenapa kok air bisa parkir. Parkir tadi? Kan air itu sifatnya mengalir dari daerah atas ke daerah bawah. Jadi dia tuh proses alami. Jadi dia parkir itu maksudnya dia akan mencari daerah yang lebih rendah. Itu tempat parkirnya air.
tempat diamnya air daerah rendah itu. Nah, tapi seiring dengan perkembangan pertumbuhannya manusia makin banyak, kebutuhan untuk pemukiman sudah lebih banyak, makin banyak, maka daerah parkir air tadi yang biasanya harusnya genangan air dari jadi danau gitu ya, itu dipakai pemukiman. Ya sudah resiko itu menjadi resiko banjir gitu. Jadi tempat parkir itu gitu, Saskia. Ya udah gitu sih. Oke. Oh, emang benar ya hutan itu bisa botak? Aku belajar sama misternya saya, dibilangnya salah satu penyebab banjir itu adalah hutan yang botak. Botak apa gundul sama ya? Sama aja. Oh iya. Ya. Tidak selalu ya. Tidak selalu, tapi memang salah satu penyebab terjadinya banjir, longsor diantaranya adalah karena gunung-gunung menjadi gundul. Kenapa gundul? Harusnya berhutan, tapi karena tekanan ekonomi, tekanan kebutuhan, manusia merambah terus ke hutan, ke gunung-gunung yang harusnya hutan, akhirnya menjadi gundul, dipakai pertanian, dipakai pemukiman, digundul. Jadi disebut gundul itu ibaratnya kepala, kalau tanpa rambut disebut gundul. Hutan juga kalau nggak ada pohonnya disebut gundul gitu. Oke, lanjut lagi ya. Ada lagi pertanyaannya? Iya masih. Pak Hud. Pak Hud, kan pengembang biakan tanaman ada banyak cara tuh, kayak cangkok, sambung, DLL, dan lain-lain. Oke, ada nggak sih cara yang lebih mudah biar anaknya banyak gitu, biar kan kalau banyak itu kita jadi sering nanam. Kalau sering nanam nanti hutan yang botak bisa jadi gondrong lagi. Jadi Indonesia cepat pulih, hutan di Indonesia. Oke. Jadi memang hutan atau gunung yang gundul itu perlu upaya. Namanya upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Kalau di dalam kawasan hutan disebutnya reboisasi. Kalau di luar kawasan disebutnya penghijauan. Intinya nanam-menanam. Nah, nanam-menanam ini yang tadi sesuai dengan pertanyaan Saskia tuh bagian dari budidaya tanaman, bagaimana kita mengembangbiakan tanaman ya supaya lahan yang gundul itu bisa menjadi berhutan lagi, supaya dapat meresapkan air lagi. Berhutan, hutan yang gundul berhutan lagi. Dikembalikan lagi ya, berhutan lagi. Nah, tadi pertanyaan Saskia kan gini, ada berapa cara sih pengembangbiakan tanaman itu, gitu kan? Enggak. Tadi katanya bertanya. Jadi aku nanyanya kan ada banyak cara. Iya, mau bahas itu. Jadi intinya ada dua cara besar ya dalam mengembangbiakan tanaman itu. Satu, cara generatif ya, yang kedua vegetatif. Generatif itu pengembangbiakan tanaman dengan melalui proses penyerbukan ya, kemudian keluar ada biji seedling. Nah, bijinya itu yang disemai, itu secara generatif. Kalau cara vegetatif itu ada yang melalui stek ya, contoh tanaman singkong dipotong-potong ditanam, itu sudah cara stek tuh sama. Yang kedua ada okulasi, sambung menyambung ya, ada juga dicangkok, tanaman batangnya dicangkok nanti ditanam. Nah, ada lagi yang ketiga sekarang yang vegetatif itu yang terbaru itu dengan kultur jaringan, menggunakan DNA tanaman, dikembangbiakan bisa dalam skala yang luar biasa banyak dalam waktu yang singkat gitu ya. Tapi ini harus menggunakan teknologinya. Nanti Saskia ajak teman-temannya, bisa diajak sama UU melihat proses kultur jaringan. Nanti kita main-main ke laboratorium kultur jaringan yang dikelola sama UU. Main-main lempar-lempar bola ke dalam alatnya. Gitu ya. Udah paham tadi yang dibahas UU? Yang tadi perbanyakan tanaman tadi ada generatif dengan sudah apa lagi dengan vegetatif dengan vegetatif. Belajar di mana? Ya. Tapi yang saya belum sih. Nggak tahu misternya mau menjelasin.
Oh, jadi jaringan-jaringan itu apa? Jaring Spiderman. Jadi gini, kultur jaringan itu Saskia, kan kita itu kalau mau mengembangkan tanaman itu mau yang gimana? Kalau mau yang bagus, lurus, yang gimana yang dipilih? Nah, kalau sistem kultur jaringan itu nanti anakannya itu turunannya akan persis seperti induknya. Itu. Jadi langkah pertama diambil dulu, dipilih dulu indukannya yang mau dikembangbiakan, yang bagus. Nah, nanti baru diambil jaringannya, dikembangkan di lab. Nah, untuk jelasnya sih kayaknya Saskia harus jalan-jalan nanti ke laboratoriumnya nantilah di sana. Baru supaya ngerti nanti. Tapi kan pohon kan gede kan ya. Enggak, maksudnya bukan pohon yang sekecil ini. Yang gede itu kayak pohon mangga. Itu dicek ini apa? Itunya apa? Jaringnya itu gimana? Kan nanti diambilnya nih Saskia ya, ini pohon besar, ya nanti kan ada pucuknya nih, nah diambil aja pucuknya sedikit, ini kan jaringan dari pohon itu, namanya kultur jaringan. Jadi pucuk diambil sedikit, bukan diambil satu pohon itu, bukan. Aku praktekin ambil potong. Ini potong ya, pucuknya gitu, nanti dari sini kita ambil, kita kembangbiakan di laboratorium dari jaringan ini. Ini bisa menjadi ribuan walaupun dari sini. Berarti kan ketemu nanti si anakannya itu bakal mirip banget sama induknya. Berarti nggak mungkin dong kalau kita banyakin selnya itu mangga terus keluarnya leci, nggak mungkin. Ya enggak. Kalau mangga yang bagus nanti keluarnya mangga yang bagus lagi. Jadi kelebihannya kalau yang vegetatif, anakannya itu nanti akan seperti induknya, kemungkinan besarnya akan seperti induknya. Kalau dari generatif yang dari biji tadi ditanam, walaupun bijinya dari pohon itu belum tentu nanti tanamannya seperti induknya, belum tentu persis. Gitu. Kan ya, kan ambil satu sel jaringan. Nah terus bawa ke lab. Terus satu jaringan itu bisa tumbuh jadi ribuan pohon. Terus kan ditanam ya. Nah, berarti ntar hutan yang buta itu gundul itu bisa jadi gondrong lagi dengan cepat. Iya, ya makanya itu kan pakainya teknologi itu. Kalau yang namanya generatif satu biji satu tanaman. Kalau dengan kultur jaringan dengan teknologi satu sedikit saja dari jaringan yang diambil tanaman itu kita bisa menghasilkan banyak tanaman, jadi mempercepat. Jadi upaya reboisasinya, upaya penghijauannya bisa lebih cepat lagi, ya. Gitu. Apa sih namanya? Apalagi? Apa namanya? Kan udah membuat satu dari jaringan itu menjadi banyak tanaman. Ada nggak sih misal ya, kan dari seribuan tanaman itu ada nggak yang beberapa gagal gitu? Ya, banyak nggak yang gagal? Gimana itu? Kan setiap teknologi itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau dengan teknologi kultur jaringan itu kelemahannya satu, memang memerlukan tenaga yang sudah terampil, sudah oke. Karena kesalahan sedikit saja tanamannya gagal, tidak jadi busuk tanamannya. Makanya nanti supaya lebih paham lagi, Saskia besok ajak ke laboratoriumnya besok. Jadi paham, begini caranya mengembangkan tanaman dengan kultur jaringan. Bener nih kalau begini, pasti hutan yang tak bisa jadi cepet-cepet gondrong. Kalau cara nanamnya begini, bener nih harusnya aku kesana. Sip, besok kita kesana ya. Biar Saskia juga belajar, nah sudah besar bisa jadi tenaga ahli di lab kultur jaringan. Mantap. Ya. Itu ntar tanaman yang gagalnya dikemanain loh? Dibuang berarti pencemaran. Jadi pupuk tumbuhan. Oh iya, ya kan bisa begitu, kok aku lupa sih. Iya. Ya kok aku lupa sih. Gak usah kalau yang kayak gitu jawab mah. Jadi ya udah, sekian dari saya dan Pak Hud.
Saya sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.